Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dalam doa kami saat ini, mengucap syukur karena kasih-Mu, pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk tuntunan-Mu ya Tuhan, dan pertolongan-Mu yang Tuhan nyatakan. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 5-6. Tertulis demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam suatu perjalanan dari sebuah kota di Jerman menuju kota Praha di malam hari, sempat ada beberapa bagian dalam proses perjalanan itu di mana kabut sangat tebal dan saya tidak bisa melihat jalanan yang ada di depan secara jelas. Karena itu saya memperlambat laju kendaraan dan memperhatikan dengan baik-baik rambu-rambu serta garis-garis pembatas yang ada di jalan. Kalau saya tidak sabar dan tetap memacu laju kendaraan dalam kecepatan tinggi, itu bisa membahayakan. Dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, saudara, ada kalanya jalan di depan bagaikan sedang tertutup kabut. Kita tidak dapat melihat apa yang ada di hadapan kita, dan kita berdoa meminta petunjuk Tuhan. Dalam keadaan yang demikian, saudara, kita perlu berhati-hati dalam melangkah. Jangan cepat-cepat, tapi kita harus sabar dan berusaha untuk mengerti jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 ini tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini berbicara tentang pentingnya setiap kita untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya dengan segenap hati kita dan tidak bersandar pada pengertian dan kepandaian kita sendiri. Seringkali dalam doa-doa kita meminta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kerinduan kita untuk mengerti petunjuk Tuhan harus dibarengi dengan sikap yang benar, supaya kita sampai pada titik di mana pada akhirnya kita tahu jalan mana yang Tuhan ingin kita tempuh. Ada beberapa penghalang yang membuat kita gagal untuk mengerti petunjuk Tuhan. Yang pertama adalah karena kita mengandalkan pengertian kita sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Amsal 3 ayat 5 ini. Ketika kita sudah punya jawaban sendiri atas masalah kita, dan kita berdoa tapi doa kita hanya formalitas belaka, itu artinya kita tidak sungguh-sungguh berdoa mencari petunjuk Tuhan. Kita hanya mencari validasi dari Tuhan. Ibarat seperti kita sedang membuat sebuah permohonan dan minta untuk ditandatangani agar disetujui. Doa minta petunjuk Tuhan tidak demikian, saudara. Kita perlu untuk berserah kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian dan pikiran-pikiran kita sendiri. Andalkan firman Tuhan dan nantikan Tuhan berbicara kepada kita. Miliki hati yang peka. Latih kepekaan itu setiap hari supaya kita mengerti kehendak-Nya. Penghalang yang kedua adalah ketidaksabaran. Kita pada umumnya ingin cepat-cepat, saudara. Kita ingin jalan yang instan. Mungkin karena sudah kebiasaan ya.
Kita kalau mau makan tidak ada nasi, lebih baik makan mie instan daripada menunggu nasi matang. Kita perlu sabar saudara dalam proses. Tuhan itu bekerja menurut waktunya, bukan menurut waktu kita. Jangan sampai kita terburu-buru dalam mengambil langkah keputusan. Kita perlu sabar saudara. Sabar menghindarkan kita dari bahaya dan persoalan. Penghalang yang ketiga adalah dosa. Kalau kita masih hidup dalam dosa, maka kita akan sulit untuk mengerti petunjuk Tuhan. Dosa ibarat seperti gangguan pada sinyal antara kita dengan Tuhan. Kalau saudara sedang di suatu tempat mencari sinyal internet dengan gelombang wifi, supaya koneksinya cepat, saudara akan berusaha dekat dengan perangkat wifi itu. Saudara akan menghindari tembok-tembok penghalang gelombang wifi supaya mendapatkan sinyal yang kuat. Dosa ibarat seperti tembok-tembok yang menghalangi sinyal antara kita dengan Tuhan, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, memblokir pengertian dan penyingkapan kehendak Tuhan atas kita. Itu sebabnya singkirkan dosa saudara. Kalau masih hidup dalam dosa, tinggalkan itu. Tinggalkan dosa, hidup dalam pertobatan, dan terus tinggal dalam kebenaran firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memberikan petunjuk-Nya buat kita. Tuhan sayang saudara dan saya, Dia mengasihi kita, dan mau menuntun kita dalam jalan-jalan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu menuntun kami, memberikan kami pengertian yang benar, bagaimana kami perlu bersikap benar dalam mengerti petunjuk dan kehendak Tuhan. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami memiliki sikap benar, tidak mengandalkan diri kami sendiri, sabar dalam menanti, untuk mengerti petunjuk-Mu dan meninggalkan segala dosa supaya kami lebih lagi peka pada kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah ya Tuhan setiap kami yang sedang dalam pergumulan, masalah kesehatan, masalah dalam keuangan, rumah tangga, masalah dalam studi, dan berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.